pikir kalau soal DPR sih memang itu ya kalau mau dilihat tempat berkumpulnya para setan, jin, genderuwo. Nah itu benar, itu di DPR itu tempatnya. Saya minta sih Menteri Agama diruat itu gedung supaya gedung itu disucikan kembali. Soalnya udah kotor banget gedung itu. Najel, kata anak-anak Jakarta, najel itu mah najel. Nah, kepolisian juga mesti diberesin segera itu. Serahkan aja ke Panglima, ya kan? Udah serahkan aja ke Panglima TNI. Udah nanti dia yang ngatur di dalam gimana supaya organisasinya tuh sehat lagi. Kalau keamanan hancur kan negara bisa hancur, ya kan? Itu aja. Terus TNI gajinya dinaikin lah, jangan kasihan dia harus kesejahteraannya diperhatikan, jangan diabaikan gitu loh TNI itu. Saya melihat ya, setiap ada dengar pendapat atau apa, semua itu mereka yang ngomong itu nggak punya konsep gitu. Ada yang punya, tapi ada yang tidak punya. Hanya ngomong aja ngerocos mulutnya kayak meriam bambu. Tapi tidak tahu dia apa yang mau diomongin. Kalau mencari-cari kesalahan dimanapun banyak mencari-cari kesalahan, ya. Cuman setan yang membiarkan terjadi kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan bisa, tapi kalau kita tanya, lah kalau menurut Bapak apa solusinya? Cukup nggak anggaran itu yang dikasih? Terus bagaimana Anda membagi anggaran? Dia adu domba, diolah yuda lah. Ini menurut DPR, ini menurut TNI, itu baru namanya jagoan. Itu baru anggota DPR yang luar biasa. Semua dia atur di undang-undang. Apa nggak kebingungan TNI itu? Tugasnya cukup melaksanakan ada yang di konstitusi itu. Nggak usah lagi diatur operasi militer perang, operasi militer sedang perang. Di Amerika aja udah nggak dipakai itu operasi militer perang dan sedang perang. Tanya aja ke panglimanya sana, masih ada nggak? Ini yang begini-begini nggak ngerti. Bikin undang-undang sesuka-sukanya. Terus udah undang itu dikiranya berlaku seumur hidup kayak Alpha dan Omega. Masa perang diatur pakai undang-undang? Makanya kita kalah sama teroris. Bikinlah kamu undang-undang, nggak peduli sama undang-undang. Karena dia pakai doktrin. Doktrinnya dulu lah, baru diperkuat sama undang-undang. Undang-undang itu memperkuat, bukan mengkerangkeng. Undang-undang TNI itu saya katakan ya, membonsai. Membonsai TNI. Undang-undang keprajuritan juga. Dulu undang-undang keprajuritan itu ada. Namanya undang-undang keprajuritan. Singapura juga undang-undang keprajuritan, bukan undang tentara Singapura. Nggak ada. Tunjukkan ke saya. Amerika aja nggak ada. Ya. Dewan Keamanan di Amerika aja keputusan presiden kok. Nggak perlu pakai undang-undang. Anggota DPR ini memang keterlaluan lah. Ya. Tapi kita buka aja lah. Kalau mau buka forum sama saya silakan. Mari kita diskusi. Bawa bukunya. Bawa referensinya. Bawa ISO-nya. Kita kan punya ISO. Harusnya anggota DPR itu yang di fit and proper test. Ya. Poldere. Oke. Karya Poldere. Oke, Poldere, silakan Pak. Halo, salam. Salam Pak, silakan. Mana ini? Lanjut Poldere. Halo, Dendra. Halo, selamat malam. Malam, Dendra. Ini kita suaranya jelas ya di Kanada ini. Bisa masuk bersih nggak? Bagus ya suaranya ya. Lumayan. Ya, jadi itu ya. Tadi pembahasan Jenderal tuh, wah kita sangat berterima kasih ya. Bahwa negara itu kalau nggak punya konsep kayak yang Pak Jenderal bicarakan tadi tuh memang ya repot. Terus kontrolis juga enggak. Manajemen kan gitu ya. Ya. Ada pengawasan semua ya kan.
Tapi lebih dari itu sih saya terus terang salut dengan manajemennya tentara militer ya. Di TNI itu bagus, itu solid banget. Kalau militer tuh ininya memang hierarkinya boleh lah gitu. Itulah makanya swasta atau sipil harus melakukan cara-cara seperti militer. Artinya bukan kekerasan ya. Kalau orang kan kesannya militer tuh keras, bukan maksudnya. Mau bagaimana organisasinya itu bisa berjalan dengan bagus sekali gitu. Itu aja sih saya pikir. Kalau soal DPR sih memang itu ya kalau mau dilihat tempat berkumpulnya para setan, jin, genderuwo. Nah itu benar. Itu di DPR itu tempatnya. Saya minta sih Menteri Agama diruat itu gedung supaya gedung itu disucikan kembali. Soalnya udah kotor banget gedung itu. Najel, kata anak-anak Jakarta, najel itu mah najel. Jadi itu aja Pak Jenderal. Bagus sekali tadi paparannya. Ya kita ngerti lah generasi tua ini. Saya udah 70. Memang saya ingin Indonesia tuh manajemennya bagus, rapi gitu loh ya. Jangan sampai carut-marut kayak sekarang ini ya. Ada kepolisian juga mesti diberesin segera itu. Serahkan aja ke Panglima. Ya kan? Udah serahkan aja ke Panglima TNI. Udah nanti dia yang ngatur di dalam gimana supaya organisasinya tuh sehat lagi. Kalau keamanan hancur kan negara bisa hancur. Ya kan? Itu aja. Terus TNI gajinya dinaikin lah. Jangan kasihan dia harus kesejahteraan aja diperhatikan, jangan diabaikan gitu loh TNI itu. Gitu. Kalau polisi sudahlah, polisi doi banyak orang. Oke dah ya, Pak Jenderal, Pak Santiamer, terima kasih. Oke, mantap. Lanjut mercusuar. Nanti bersekaligus dijawab Pak Jenderal. Silakan mercusuar. Terima kasih, shalom semua. Salam Pak Jenderal, salam Pak Santiamer. Salam. Ini memang merupakan satu kesalahan cukup parah yang dilakukan oleh anggota DPR ini, yang bukan saja menuduh TNI ini sebagai gerombolan, tapi juga mengkerdilkan arti dan kehadiran TNI yang sudah menyerahkan jiwa dan raganya untuk menjadi pertahanan untuk bangsa dan negara dengan polisi hankam ratanya itu yang baru dijelaskan oleh Pak Yunias itu. Ini harus kita apresiasi dengan baik. Jangan karena sebagai anggota parpol yang mau mencari suara dan mau mencari kedudukan, mau membuat satu goncangan yang bisa menarik keuntungan di air yang keruh. Ini perlu dipertimbangkanlah orang-orang yang cuma menjadi petualang di tengah-tengah lembaga negara seperti DPR ini. Karena kalau dia katakan bahwa TNI cuma alat, demikian juga DPR adalah alat untuk mengontrol segalanya, tapi dengan keseimbangan untuk saling mengisi sehingga semua bisa menjadi serasi dan bisa bekerja sama untuk negara dan bangsa ini yang mereka lupakan, sehingga akhirnya terpaksa harus minta maaf karena memang salah. Caranya bukan begitu, dengan cara berkuar-kuar sok jago di depan umum dan mengkerdilkan dan menjelekkan TNI seperti itu. Ini nggak bisa dibiarkan. Makanya ini bukannya menerangkan sinar PDI, tapi memburamkan kegemilangan PDI yang dianggap sebagai partai nomor satu di Republik ini. Ini yang harus perlu dijelaskan secara gamblang supaya jangan takut untuk mengkoreksi petualang-petualang seperti Simbolon ini. Kira-kira begitu menurut pendapat saya, Pak. Oke, silakan Pak Jenderal menanggapi kedua
penanya tadi, Paul Dere dan Mercusuar. Silakan Pak. Baik, jadi nggak ada pertanyaan sebenarnya, tapi saya mau elaborasi lagi ya. Jadi begini, di TNI itu ada yang namanya kepemimpinan lapangan. Kepemimpinan lapangan itu ya, dua tingkat di bawah saya, levelnya dua tingkat di bawah saya harus tahu dan menguasai. Saya harus kuasai. Jadi contohnya ya, kalau saya sebagai komandan peleton, saya harus tahu dan menguasai ya, dan kemampuan seorang prajurit dan kemampuan seorang sersan. Kalau saya letnan 2, itu kepemimpinan lapangan. Terus satu tingkat di atas juga saya harus tahu dan kuasai. Kenapa? Sewaktu-waktu saya ya. Kemudian yang kedua, ya, kita nggak bisa ngomong ke anak buah kalau kita nggak kuasa, kita nggak lebih terampil sama dia. Seorang perwira itu how to keep your mentality, physically dan intellectually. Kalau sersan, how to get the job well done. Nah itu semua harus dikuasai. Jadi kalau anggota DPR mau menguasai Panglima TNI, ada nggak otaknya seperti itu? Kalau di Amerika, mohon maaf ya, itu mereka kan pada umumnya mereka sudah mengikuti wajib militer. Dan pada umumnya mereka itu walaupun dia pengusaha, walaupun dia kerja sehari-hari sebagai sebagai pengusaha, mereka itu punya pangkat. Sewaktu-waktu Ibu Pertiwi atau negara memanggil, mereka siap dan mereka terlatih loh. Ya, 3 bulan sekali atau setahun sekali mereka ada namanya penyegaran. Ini jadi anggota DPR nggak ngerti apa-apa tentang pertahanan, nggak ngerti apa-apa tentang keamanan. Kalau sudah ada masalah baru ribut mulutnya. Harusnya sebelum terjadi dong. Itu namanya respon. Kalau begini kan spontanitas. Saya melihat ya, setiap ada dengar pendapat atau apa, semua itu mereka yang ngomong itu nggak punya konsep gitu. Ada yang punya, tapi ada yang tidak punya. Hanya ngomong aja ngerocos mulutnya kayak meriam bambu. Tapi tidak tahu dia apa yang mau diomongin. Kalau mencari-cari kesalahan dimanapun banyak mencari-cari kesalahan, ya. Cuman setan yang membiarkan terjadi kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan bisa, tapi kalau kita tanya, lah kalau menurut Bapak apa solusinya? Cukup nggak anggaran itu yang dikasih? Terus bagaimana Anda membagi anggaran? Dia adu domba, diolah yuda lah. Ini menurut DPR, ini menurut TNI, itu baru namanya jagoan. Itu baru anggota DPR yang luar biasa. Semua dia atur di undang-undang. Apa nggak kebingungan TNI itu? Tugasnya cukup melaksanakan ada yang di konstitusi itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban perdamaian dunia ini yang abadi ini, berdasarkan keadilan sosial. Nah itu, nggak usah lagi diatur operasi militer perang, operasi militer sedang perang. Di Amerika aja udah nggak dipakai itu operasi militer perang dan sedang perang. Tanya aja ke panglimanya sana, masih ada nggak? Ini yang begini nggak ngerti. Bikin undang-undang sesuka-sukanya. Terus udah undang itu dikiranya berlaku seumur hidup kayak Alpha dan Omega. Masa perang diatur pakai undang-undang? Makanya kita kalah sama teroris. Bikinlah kamu undang-undang, nggak peduli sama undang-undang. Karena dia pakai doktrin. Doktrinnya dulu lah, baru diperkuat sama undang-undang. Undang-undang itu memperkuat, bukan mengkerangkeng. Undang-undang TNI itu saya katakan ya, membonsai. Membonsai TNI. Undang-undang keprajuritan juga. Dulu undang-undang keprajuritan itu ada. Namanya undang-undang keprajuritan.
Singapura juga undang-undang keprajuritan, bukan undang tentara Singapura, nggak ada. Tunjukkan ke saya. Amerika aja nggak ada. Ya. Dewan Keamanan di Amerika aja keputusan presiden kok, nggak perlu pakai undang-undang. Anggota DPR ini memang keterlaluan lah. Ya. Tapi kita buka aja lah. Kalau mau buka forum sama saya silakan, mari kita diskusi. Bawa bukunya, bawa referensinya, bawa ISO-nya. Kita kalau punya ISO, harusnya anggota DPR itu yang di fit and proper test. Ya. Bukan karena banyak duitnya. Tapi juga salah kita ya. Kesalahan kita bukan orang yang dipilih, tapi orang yang memilih. Nah, masih selama Wani Piro, demokrasi kita ini nggak jalan. Ya, makanya mereka itu yang harus di fit and proper test. Mau nggak anggota DPR saya fit and proper test? Saya yang bertanya, bisa jawab nggak dia? Ini kira-kira jadi Pak Galaksi sama Pak Paul Dere, ya itulah tambahan komentar saya. Silakan lagi yang tanya lah. Iya Pak. Jadi memang seperti di Amerika itu ada semua yang mengatakan Amerika home of the free because of the brave. Angkatan bersenjata itulah the bravery, keberanian untuk mempersembahkan jiwa raganya untuk nusa dan bangsa, itu harus dihormati, jangan disepelekan sebagai gerombolan, sebagai cuman sekedar alat. Itu kan sudah merendahkan TNI itu. Marilah kita hormati dan apresiasi TNI, Pak. Kira-kira ini yang perlu kita refleksi secara mendalam supaya jangan terulang lagi hal-hal yang seperti ini, Pak. Oke, kita kasih kesempatan ke Bu Linda ya, Linda Dewianti.